Halo, salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 10 Desember 2022, dan kita memasuki pekan Advent yang kedua. Nah, anak-anak dan remaja misioner, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai dengan 13. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, ucapan syukur kami sampaikan kepadamu karena boleh bangun di pagi hari ini. Kami mohon bimbinganmu sepanjang hari ini dengan baik. Biarlah kiranya kasih-Mu yang membimbing agar kami dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Ajarkan kami agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Jagalah kehidupan kami dari segala mara bahaya dan dari rencana jahat terhadap kami. Kami persatukan dengan pengorban Yesus Kristus yang hidup bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elia sudah datang, tetapi orang tak mengenal dia. Betapa kejam manusia yang tidak mau hidup lingkaran rahmat Tuhan. Mereka memperlakukan orang yang diutus Tuhan untuk memaklumkan kabar gembira tentang kasih dan kebenarannya dengan semena-menanya. Orang-orang Israel telah menutup telinga mereka terhadap pemakluman kenabian yang dikumandangkan oleh Elia. Mereka menyelenyapkan Yohanes Pembaptis yang telah lantang memaklumkan pertobatan. Pada akhirnya, mereka pun memperlakukan Yesus bagaikan tokoh yang gagal total. Dengan menyalibkan Dia,
di luar kota. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di sini tidak sedikit orang benar yang mendapat perlakuan tidak sepantasnya dan orang lain. Terkadang pengorbanan hidup mereka tidak berdampak apapun bagi kehidupan orang-orang bejat di sekitarnya. Di sini kondisi kehidupan yang memprihatinkan karena dosa seakan-akan menjadi pengalaman yang rutin dan kerap diterima saja. Berbagai upaya pemulihan seakan habis ditelan kebejatan hidup. Pada masa Advent adalah saat yang tepat untuk memerangi arogansi dan kedegilan hati manusia. Marilah kita perangi berbagai keinginan hidup yang tidak teratur dan pola hidup yang tidak terpuji, yang semata-mata berpusat pada kehendakan kita masing-masing dan merusak orang lain serta merugikan Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita menata suatu orientasi hidup kita yang berpusat pada ajaran Yesus Kristus itu sendiri, agar pengorbanannya di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Semoga renungan singkat ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita setiap saat. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai dan menaungi hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kelegaan dalam setiap nafas hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang dan segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.